Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok politik hukum 5B yang beranggotakan saya sendiri, Regina Aprilia, Anis Herlin Pramesi, dan juga Mita Sri Rezeki Mutmainah. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang urgensi dalam RUU KUHP. Baik, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama, perbedaan tujuan pemidanaan yang ada di dalam KUHP dengan RUU KUHP. Kemudian yang kedua, perbedaan pedoman pemidanaan yang ada di dalam KUHP dengan pedoman pemidanaan yang ada di dalam RUU KUHP. Kemudian yang ketiga, perbedaan asas-asas pemidanaan yang terdapat dalam KUHP dengan RUU KUHP. Kemudian yang terakhir, perbedaan penerapan sanksi pemidanaan yang terdapat dalam KUHP dan juga yang terdapat di dalam RUU KUHP. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih perbedaan tujuan pemidanaan dalam KUHP dengan yang ada di dalam RUU KUHP. Sampai dengan saat ini, KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang-undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, RUU KUHP merubah cara pandang tersebut, di mana RUU KUHP mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer, di mana ia menyebutkan terdapat dua pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni yang pertama adalah teori absolut atau retributif dan juga teori relatif atau utilitarian. Jadi yang pertama itu pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat, sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Kemudian sedangkan pandangan relatif dia melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya. Jadi di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Kemudian kita bandingkan yang ada di dalam RUU KUHP, bahwa di dalam RUU KUHP itu diatur jelas tentang tujuan pemidanaan sebagai tujuan akhir agar terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat, atau biasa disebut dengan social defense dan social welfare, yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam RUU KUHP dibentuk tahun 2019 ini menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan itu terdapat dalam pasal 52 yang berbunyi, di mana pembinaan bertujuan yang pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kemudian yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, kemudian serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, di mana pembinaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Perbedaan pedoman pemidanaan dalam KUHP dengan RUU KUHP. Dalam KUHP yang dipakai bangsa Indonesia merupakan KUHP yang tidak memuat adanya tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga penjatuhan pidana itu terkesan tidak mengikuti arah yang baik bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian, bangsa Indonesia membuat RUU KUHP baru yang di dalamnya sudah memuat tujuan dan pedoman penjatuhan pidana. Kemudian dalam RUU KUHP tahun 2019 bab 3 tentang pemidanaan, pidana dan tindakan pada bagian ke-1 tujuan dan pedoman pemidanaan, dalam pasal 53 mengenai pedoman pemidanaan menyebutkan bahwa yang pertama, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim mengutamakan keadilan. Pedoman pemidanaan sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut pada tindak pidana yang pelakunya adalah anak itu sendiri terkadang menjadi pertentangan, di mana hakim bukan merujuk pada perundang-undangan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi hakim lebih berpedoman pada keyakinan pada hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku tindak pidana, sehingga putusan hakim
bagi anak kurang mencerminkan rasa keadilan. Adapun perbedaan asas-asas pemidanaan antara KUHP dengan RUU KUHP. Perbedaan terkait asas legalitas dalam KUHP dengan RUU KUHP. Asas legalitas itu sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP draft tahun 2010 masih mempertahankan asas legalitas sebagai asas fundamental. Kemudian pada pasal 1 ayat 1 RUU KUHP menentukan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Kemudian selanjutnya pada ayat 2 dari pasal tersebut menentukan bahwa dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. Namun, asas legalitas itu sendiri mengalami perluasan dalam ketentuan selanjutnya. Pada pasal 1 ayat 3 RUU KUHP menentukan konsep yang berbeda dari adagium nullum delictum nullia, una sine privilege. Yang pertama, pada ayat 3 menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan sanksi pemidanaan dalam KUHP dengan RUU KUHP. Pada ketentuan pasal 10 KUHP telah diatur sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sedangkan tindakan belum diatur secara eksplisit di dalam KUHP dan hanya tampak sebagai tindakan dalam hal hakim berwenang memerintahkan untuk: yang pertama, seseorang dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang diatur dalam pasal 44 KUHP. Kemudian yang kedua, anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya, pemeliharanya atau pemerintah tanpa pidana apapun yang diatur dalam pasal 45 sampai 46 KUHP. Sebagaimana yang telah diatur lex specialis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, sedangkan dalam pasal 64 RUU KUHP sendiri pada tahun 2016 diatur bahwa jenis sanksi pidana berkembang menjadi 3 macam. Yang pertama pidana pokok, kemudian pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, selain itu, tindakan di dalam RUU KUHP juga telah diatur secara menyeluruh bagi subjek hukum manusia, termasuk anak, dan korporasi di dalam ketentuan pasal 103 hingga pasal 131. Kemudian yang kedua itu pidana mati. Nah, pidana mati itu sendiri dalam KUHP dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan pertama, atau urutan ini bermakna susunan berdasarkan berat ringannya sanksi pidana. Sedangkan pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP pada September 2019 bukan lagi sebagai jenis pidana pokok, melainkan diatur sebagai pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, pengaturan demikian di pasal 98 RUU KUHP dinyatakan bahwa pidana ini sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Selanjutnya, pidana penjara. Pidana penjara di dalam KUHP dikenal sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan kedua. Sedangkan pengaturan pidana penjara di dalam RKUHP September 2019 diatur sebagai pidana pokok dengan urutan pertama. Pidana penjara dengan pidana bersyarat di dalam KUHP belum banyak digunakan secara berkelanjutan di Indonesia. Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa hal ini terjadi karena pidana penjara dengan pidana bersyarat yang pertama tuh tidak bersifat mengikat atau imperatif, yang kedua memunculkan ketidakpercayaan hakim atas pelaksanaannya. Selanjutnya, yang ketiga memunculkan reaksi di masyarakat sebagai dampak pemberiannya kepada pelaku tindak pidana. Kemudian, pidana bersyarat ini dihapuskan di dalam RKUHP September 2019 dan memunculkan pidana pengawasan atau yang akan dibahas pada bagian 7.
Pelepasan atau pembebasan bersyarat di KUHP telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau Undang-Undang Pemasyarakatan. Pengaturan di RKUHP September 2019 diatur juga mengenai pembebasan bersyarat, namun belum menyeluruh dengan hak-hak warga binaan pemasyarakatan lainnya, atau misal cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, dan sejenisnya. Dan tidak ada ketentuan yang merujuk pada ketentuan lain di UU Pemasyarakatan atau tidak menggunakan UU Pemasyarakatan. Kemudian yang keempat, pidana kurungan. Pidana kurungan di KUHP ini jarang digunakan dalam penyelesaian suatu kasus pidana. Kalaupun pernah, ada yang diberikan pidana kurungan dalam pelaksanaannya, terpidana kurungan dipersamakan dengan mereka yang menjalani pidana penjara, atau minimalnya fasilitas untuk melaksanakan pidana kurungan sehingga prakteknya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan sel atau kamar yang sama dengan terpidana penjara. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan pembuat RKUHP menghapuskan pidana kurungan di masa mendatang. Kemudian sanksi pemidanaan yang terakhir itu adalah pidana denda. Di dalam KUHP, pidana denda ini terdapat dalam pasal 30 sampai 33 dan pasal 42. Jadi pidana denda di dalam KUHP dikenal juga sebagai jenis sanksi pidana pokok dengan urutan ketiga, di mana jumlah pidana denda dimulai dari Rp3.75 tanpa adanya pengaturan maksimalnya. Pada perkembangannya, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Peraturan Pemerintah Tahun 1960. Jadi di dalam KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar, dapat digantikan dengan pidana kurungan dari 1 hari hingga paling lama 6 bulan, dimungkinkan menjadi paling lama 8 bulan jika ada perbarengan atau pengulangan. Sedangkan dalam RUU KUHP itu terdapat dalam pasal 78 sampai dengan pasal 84 dan juga pasal 620, di mana pengaturan pidana denda di dalam RUU KUHP tahun 2019 itu diatur sebagai pidana pokok dengan urutan keempat, di mana jumlah pidana ini dirumuskan dengan beberapa kategori, dimulai dari kategori pertama hingga kategori ke-8 dengan besaran maksimal Rp1 miliar hingga Rp50 miliar, serta jika tidak diatur minimum khusus maka ditentukan paling sedikit Rp50.000. Pidana denda dalam pasal 81 harus dibayar sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam putusan pemidanaan serta dapat dilakukan dengan cara mengangsur. Dan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami tentang urgensi dalam RUU KUHP. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga bisa menambah wawasan pengetahuan teman-teman. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.